Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang produk. Nah, ini agak jarang ya sebenarnya produk ini dan spesial banget kalau The Catalyst tuh kirim kita tuh soal stiker produk, Scrum gitu kan. Jadi kita nggak bosan-bosan ngomongin technical terus gitu ya. Jadi apa namanya? Komunitas kita lebih vibrant dengan adanya orang-orang produk gitu kan. So, hari ini ada Mas Vicky Sanjaya. Beliau adalah product owner, senior product owner di The Catalyst. Jadi Mas Vicky itu udah jadi product owner kurang lebih 4 tahun, teman-teman. Sebelumnya dia juga punya posisi di berbagai posisi sebetulnya selama 10 tahun pengalaman gitu ya. Mulai dari software architect, kemudian sistem developer, kemudian apalagi nih Scrum Master gitu ya. Pokoknya melanglang buana tapi kurang lebih kayaknya apa di sistem desain ataupun product management gitu. So, mungkin tanpa lama-lama lagi, aku invite Mas Vicky untuk join bareng aku di screen ini. Ya, halo, Langsung selamat siang teman-teman. siang, Mas Vicky. Ini berarti Mas Vicky lagi istirahat ya, Mas? Ya, lagi jam istirahat benar. Oke, thank you banget Mas untuk sudah mau meluangkan waktunya di jam istirahat. Ini orang kan istirahat rebahan ya mungkin ya. Kalau remote working di rumah kan rebahan gitu atau enggak makan siang gitu atau ya so thank you banget. Mas Vicky hari ini kira-kira bakal sharing tuh kayak briefnya aja deh, briefnya bakal ngomongin tentang apa? Oke, jadi saya hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa berguna di lingkungan kerjanya. Jadi saya hari ini akan sharing terkait tools-tools yang biasa kita gunakan di Decatalis, khususnya di tribe saya, di Decatalis Loan Platform. Lalu saya juga akan mendemokan langsung tools-tools yang saya jelaskan tadi itu gimana cara menggunakannya, gimana tips-tips yang biasanya dipakai atau itu membantu untuk pekerjaan sehari-hari sebagai product owner. Lalu, Oke, oke. terus Terus? saya juga ada jelaskan sedikit terkait tips-tips atau skill-skill yang digunakan atau membantu sebagai product owner. Oh ya, asik nih kayaknya. Karena aku sebagai orang produk dan mungkin di sini ada teman-teman yang di produk juga ya kayaknya gitu ya. Di sini ada Mbak Diana juga. Mbak Diana tuh senior project sebetulnya gitu kan. Tapi Mbak Diana juga pegang produk gitu kan. Jadi kayaknya di sini juga ada aspiring product owner gitu atau product manager. Mari kita belajar dari Mas Vicky ya. Saya mulai dengan perkenalan dari Decatalis dulu ya. Oke, jadi Decatalis ini saya udah bekerja kurang lebih 4 tahun ya. Itu sebenarnya mulai berdiri saya juga udah langsung masuk ya. Jadi beberapa karyawan pertama itu salah satunya saya. Jadi Decatalis ini itu adalah teknologi company ya, itu yang eh, apa katalis untuk perkembangan dan inovasi software teknologi dan juga bisa di scalable. Jadi kalau misalnya ada eh, masalah-masalah itu kita bareng-bareng untuk mencari solusinya itu yang terbaik. Jadi pakai efisiensi teknologi yang paling baik. Jadi teknologi stack yang digunakan di Decatalis itu sangat banyak ya, mulai dari Java stack-nya, terus front end stack, back end data dan segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman engineer itu mau belajar banyak itu bisa di Decatalis. Lalu kita juga work from anywhere. Jadi Decatalis sendiri itu punya 3 kantor, yaitu ada di Pune, India, Singapura, dan Jakarta. Jadi kita juga kolaborasi dengan orang-orang Singapura dan India ya. Dan untuk karyawan yang kita sendiri juga di Indonesia beragam, itu ada yang di Bali, Bandung, Jogja, Jakarta, Tangerang, dan sebagainya gitu. Jadi dalam 2 tahun terakhir itu kita hampir ada di 500 karyawan ya untuk di 3 kantor pusat itu. Oke, salah satu produk yang kita bangun itu adalah Jago Life Finance Solution atau dikenal dengan Jago App. Ya, ini untuk aktif user kita itu sudah di sekitar 2,3 juta. Jadi mungkin teman-teman yang eh, pernah dengar Genius, ini salah satu saingannya ya, Genius App. Jadi ini salah satu produk yang kita bangun.
Selanjutnya juga ada Aman, mungkin belum banyak yang dengar. Jadi Aman itu adalah aplikasi berbasis syariah ya, yang ditujukan untuk ibu-ibu rumah tangga ya yang pengen menjadi entrepreneur. Jadi di sini itu ada pembelajaran, terus juga ada apa modal usaha untuk menjadi entrepreneurnya. Oke, di Decatalis ini juga kita way of working-nya agak unik ya. Jadi kita ada engineering mindset, open environment, nama invested to grow. Jadi orangnya asik-asik di Decatalis, nggak ada yang sombong-sombong. Terus untuk engineering-nya itu juga kita diharapkan untuk belajar banyak skill. Jadi jangan berkutat di satu teknologi stack atau satu skill aja seperti itu. Ya, terus untuk growing-nya juga kita disediakan free Udemy course itu untuk belajar sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung register, request ke talent squad kita, itu nanti akan dikasih ID-nya. Oke, nah ini yang senang-senang ya. Jadi kita itu ada Dekaboodle itu sebenarnya untuk bonding di dalam satu tim ya. Jadi itu kita dikasih seperti uang kas lah gitu untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk bonding gitu. Terus kita juga ada internal event, jadi event-event yang kayak Natal, Valentine, Tahun Baru apa itu kita semua biasanya ada internal event, jadi semua karyawan bisa join. Sama untuk community kita juga ada di sini itu ada olahraga ya, badminton kita juga bisa olahraga dengan tim jagonya juga ya. Oke, jadi kalau ada yang mau lebih kenal di Decatalis itu bisa lihat di sosial medianya juga ya. Ya, saya mulai aja ya. Mudah-mudahan karena ini jam makan siang, mudah-mudahan nggak banyak yang ngantuk ya. Karena ini ngomong aja. Oke, jadi saya akan membawakan materi Optimizing Tools as Product Owner. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Sandra. Ini saya skip aja. Oke, karena kita di Decatalis itu work from anywhere, jadi tools-tools yang kita gunakan itu biasanya itu adalah tools kolaborasi ya. Jadi sebenarnya di luar ini masih banyak tools-tools untuk product management ya. Cuma yang saya bahas itu adalah yang kita gunakan sekarang di Decatalis. Jadi untuk working tools-nya di tribe saya itu kita menggunakan Trello, Jira, Confluence, Miro. Nah, jadi ini yang sehari-hari kita pakai. Untuk communication tools-nya itu kita menggunakan GatherTown, terus ada Slack untuk chatting-nya dan Google Meet. Jadi Google Meet sama Zoom sama Gather ini untuk meeting discussion, sedangkan Slack itu biasa kita pakai untuk chatting atau private call ya. Oke, ini saya menggunakan contoh Scrum, Agile Scrum. Jadi Decatalis itu kita sudah menggunakan Agile metodologi. Jadi cara kerja kita sudah secara Agile. Nah, kalau dilihat di sini itu kita mulai dari kiri atas dulu ya. Jadi untuk input dari stakeholder, feedback dari user atau ide-ide dari customer itu kita menggunakan Trello ya. Dan juga untuk tools pelengkapnya kita menggunakan Miro untuk sebagai coret-coret atau memberikan ide-ide dan juga Confluence untuk dokumentasinya. Nah, jadi dari item-item atau ide-ide itu kita di Trello itu juga kita lakukan prioritisasi ya. Jadi ide mana yang diprioritas berdasarkan impact atau outcome-nya. Ya, itu kita menggunakan Trello. Nah, kenapa kita menggunakan Trello di sini? Karena Trello itu lebih user friendly. Nah, yang seperti kita tahu di Jira itu juga kita bisa melakukan prioritisasi, tapi di Trello itu kita biasanya levelnya high level ya. Jadi biasanya kita meeting dengan bisnis itu menggunakan Trello, tapi kalau dengan tim development kita menggunakan Jira. Ya, jadi kita ada dua untuk prioritas backlognya.
Oke, lalu untuk sprint planning meeting kita dengan tim development kita menggunakan Jira dan Miro. Nah, untuk iterasi di dalam sprint sendiri itu juga kita menggunakan Jira dan Miro, dan untuk refinement atau backlog prosesnya menggunakan Miro. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maksudnya apakah yang lain kenal dengan Agile Scrum Framework? Atau boleh saya skip? Gimana guys? Ada yang udah pernah mungkin pakai tools-tools di sini? Kasih tahu dong kalau udah pernah, tools yang mana yang pernah dipakai. Sudah Kak? Oke. Tapi cuma pakai Trello sama Miro. Oke, nice. Coba yang lain udah familiar belum sama, mungkin, atau mungkin teman-teman ada pakai tools lain, boleh juga tuh di-share. Kira-kira pakai toolsnya apa tuh? Pak, ada yang mau share lagi? Oke, kalau aku dulu pernah pakainya Trello ya. Gitu. Oke, guys. Mungkin bisa dilanjutin dulu, Mas Vicky. Ya. Monday.com. Itu juga menarik. Oke. Ya, jadi Trello itu adalah salah satu project management tools ya. Jadi itu visual tools yang digunakan untuk manage prioritization, task, bisa juga digunakan untuk prioritization dan juga workflow. Jadi yang seperti saya info tadi, Trello itu kita gunakan untuk new request atau new ideas founder. Jadi kita memfilter dulu apakah ide ini cocok dengan product vision atau company goals kita. Dan itu impact sama outcome-nya itu sesuai gak dengan produk yang kita lagi develop gitu. Ya. Jadi advantage-nya untuk Trello yang saya dapat, yang sehari-hari saya gunakan itu adalah kita untuk kolaborasi itu sangat bagus, user friendly. Juga untuk tampilannya itu juga lumayan langsung oh ini yang bisa, ini yang critical, terus ini yang harus dilakuin dan sebagainya. Lalu juga kita juga ada notification alert kalau misalnya kita butuh bantuan atau assignment ke spesifik orang di dalam timnya. Oke, Jira ini juga lumayan terkenal di lingkungan Agile ya. Jadi dia itu Agile Project Management Tools yang digunakan untuk membantu software developer dalam melakukan planning, tracking, dan working dari card-card itu. Nah, dari sisi product owner sendiri itu kita juga membuat user story dan kita menaruhnya di dalam Jira ini. Nah, untuk item-item yang ada di Jira ini, itu kita juga bisa forecast untuk rilis. Rilis itu adalah misalnya kita mau membuat suatu produk, tapi kita mau merilis sebagian kecil dari produk tersebut. Biasanya kita ngomongnya MVP ya. Most viable product. Jadi produknya itu kita rilis dulu supaya kita mendapatkan feedback lebih cepat dibanding kita harus menyelesaikan seluruh komponen atau fitur dari produk itu. Terus Jira sendiri itu juga bisa integrasi dengan tools-tools dari desain seperti Balsamiq, itu kita bisa attach wireframe framework desainnya. Terus untuk IT ini juga kita bisa integrasi kalau misalnya ada bug ya, ada bug tracking, itu kita bisa attach monitoring tools-nya atau sebagainya. Terus di bisnis kita juga bisa integrate ke Trello. Untuk software engineering teams kita biasanya integrasi ke automation test dan GitLab ya, GitLab atau GitHub untuk code-nya. Jadi di Jira ini yang biasanya kita lakukan itu kita utilisasi untuk Epic-nya. Jadi Epic itu adalah fitur, high level fitur itu biasanya satu high level fitur misalnya send foto gitu misalnya ya.
atau chatting gitu. Itu biasanya satu Epic itu punya beberapa user story atau fitur-fitur yang lebih kecil. Terus kita juga bisa mengkategorikan card-nya itu sebagai bug atau task ya. Nah, jadi kalau dilihat Jira itu mirip seperti Trello, itu seperti menggunakan Kanban board ya. Terus utilisasi release plan juga. Jadi yang seperti saya bilang, jadi misalnya kita mau melakukan release untuk fitur-fitur A, B, C, D, F, itu kita masukin ke dalam satu release plan dan kita tracking kapan itu bisa rilis dan itu apakah achieve pada waktunya atau enggak. Terus kita juga sprint burn down sama velocity report ini biasa kita pakai untuk tim ya. Dimana sprint burn down itu biasanya untuk tracking di mana di dalam satu sprint itu apakah item-item yang di commit di awal sprint itu selesai atau enggak. Jadi kalau misalnya tidak selesai, kita bisa mitigasi resikonya. Apa yang perlu kita bantu, apa yang perlu kita unblock untuk blocker-blocker yang ada. Sedangkan untuk velocity report ini mungkin banyak yang cukup familiar. Jadi di Agile itu kita biasanya menggunakan story point yang dimana itu kita bisa menghasilkan velocity report untuk menentukan satu tim itu bisa menyelesaikan berapa banyak user story. Oke, lalu ada Confluence, ini juga satu family ya dengan Jira. Itu Confluence ini kita gunakan untuk dokumentasi atau knowledge base ya. Jadi untuk dokumen-dokumen produk atau technical itu kita masukin ke dalam Confluence. Jadi salah satunya juga Confluence ini kita gunakan untuk approval release. Jadi biasanya untuk government di IT kita biasanya perlu approval dan itu kita menggunakan Confluence. Oke, mungkin yang hari ini banyak saya bahas itu adalah Miro. Miro ini adalah whiteboard platform ya untuk online kolaboratifnya. Jadi karena ini whiteboard bisa, jadi kalau misalnya kita work from office itu biasanya kita coret-coret di whiteboard. Nah ini saya lihat toolsnya ini cukup baik untuk menggantikan itu karena kita banyak remote ya. Jadi Miro di sini kita banyak digunakan untuk brainstorm idea, terus ada digunakan untuk product roadmap, user story roadmap. Juga kita bisa menggunakan untuk backlog refinement dan misalnya ada teman-teman engineer untuk melakukan retrospektif juga dia punya toolsnya. Jadi keunggulan dari Miro itu adalah dia itu multi-purpose tools. Terus dia itu mouse over collaboration. Mouse over collaboration ini maksudnya di dalam satu board yang gede itu, jadi kita bisa follow. Jadi misalnya saya lagi jelasin produk A, teman-teman yang lain itu tinggal klik follow, itu nanti akan masuk, akan ikut screen-nya ke mouse saya gitu. Terus dia juga punya banyak template dan framework dan juga integration ya. Jadi rata-rata tools-tools yang kita pakai itu bisa integrate satu sama lain. Oke, mungkin ini nggak banyak yang tahu ya. Ini juga baru saya pakai juga untuk Gather Town. Jadi biasanya meeting itu kita menggunakan Google Meet biasa dengan user, tapi untuk dengan tim atau squad engineer kita menggunakan Gather Town. Jadi ini Gather Town itu adalah seperti virtual private office space. Ya, jadi kita lihat di sini itu orang-orangnya itu seperti kita main game ya. Jadi itu virtual office. Jadi misalnya kita mau masuk ke satu ruangan di mana engineer itu kita perlu diskusi, tinggal jadi kita gerakin karakter kita. Nanti mungkin saya show sedikit terkait ini. Lalu kelebihannya juga kita misalnya karena kita kerjanya remote, kita butuh tahu di jam misalnya jam 12 ini atau jam 1 itu siapa aja yang lagi available ya. Sedangkan kalau misalnya kita seharian di Google Meet atau di Zoom kan agak suntuk ya seperti itu. Oke.
Ini saya akan demo beberapa tools yang saya jelaskan tadi ya. Oke, ini saya Miro. Oke, pertama kali Miro itu yang seperti saya bilang itu whiteboard ya. Jadi ini bisa zoom out. Jadi untuk ide-ide atau feedback itu kita menggunakan Miro. Jadi ini seperti kalau di kantor itu kita tinggal tempelin sticky note ya. Jadi kita bisa isi apa aja. Jadi kita bisa brainstorm ide-ide kita di satu layar yang sama seperti ini. Ya, jadi ini saya studi kasusnya ini saya contohin kita misalnya mau membuat chat ya, chat. Jadi misalnya saya kasih contoh kayak WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu punya product vision. Nah, product visionnya itu adalah communicate anywhere without boundary. Jadi biasanya product vision ini untuk product vision itu ada aktivitasnya lah ya, aktivitas kenapa produk ini kita buat dan itu biasanya ada product vision. Oke, lalu teman-teman bisa yang tadi saya bisa brainstorm idea apa aja sih yang ada di WhatsApp atau teks atau Messenger ini ya. Bisa ada login, ada text message, ada voice message, ada sharing, ada compatibility atau segala macam. Itu bisa kita kolaborasi dengan teman-teman di sini. Jadi cukup gampang, tinggal put sticky note-nya, isi segala macam. Baru nanti bisa dibahas. Atau juga ini di sini ada mind map ya. Di sini kita ada mind map. Untuk membuat mind map itu kita yang tadi saya bilang ada template-nya. Ya, jadi tinggal klik mind map itu nanti dia akan bikinin formatnya. Jadi di sini itu untuk Miro ini ada 1.500 ya di sini ya template-nya. Jadi kita bisa cari dan kita bisa sesuaikan apa aja yang kita butuhkan. Oke, jadi ini sebenarnya mind map ini juga kita pakai untuk brainstorm idea, cuma lebih apa ya namanya, lebih struktur aja ya. Jadi contoh misalnya, oke, aplikasi ini ada apa aja? Oh, untuk registrasi kita butuh input username atau segala macam. Terus compatibility dengan apa? Terus medianya misalnya ada share foto, terus ada share video seperti itu. Terus videonya itu butuh resolusinya maksimum berapa, itu kita tinggal diisi. Jadi kelihatan kategori atau lebih termapping lebih baik lah ini mind map. Oke, selanjutnya dari ide-ide ini biasanya kita masukin ke Trello ya. Di Trello ini kita prioritize. Nah, ini contoh yang udah saya buat ya. Jadi untuk Trello ini basicnya biasanya untuk workflow itu to do, doing, done. Tapi kita bisa utilize dengan berbagai item ya. Jadi kita di sini saya buat misalnya ada item request yang baru. Terus dari item request kita bisa review. Dari review kita prioritize yang mana yang duluan akan di develop. Terus testing dan in production, go live, atau ada card-card yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi itu kita biasanya drop. Ya, jadi di Trello ini kita bisa lihat ya. Oh, apa kita bisa isi itu sebenarnya misalnya contoh voice message. Ini overview-nya apa? Oh, ini kita menggunakan voice instead of text to send message. Impact-nya apa? Oh, kita bisa save time. Jadi dibanding untuk ketik untuk message-message yang panjang, kita save time tinggal ngomong lebih cepat dibanding kita ngetik gitu. Salah satunya juga untuk voice message kita bisa capture intonasi, emosi atau urgency ya.
Jadi kalau misalnya kalau pakai teks kan kadang tidak kelihatan ini urgensinya apa, atau misalnya bisa miskom juga kalau misalnya pakai tanda seru apakah ini orangnya marah atau apa gitu. Nah, yang biasanya kita pakai itu adalah label di sini untuk menandakan oke ini itu sebagai feature atau compatibility atau feedback, ada isu atau segala macam. Jadi di sini pakai label terus ada isinya. Terus kalau misalnya kita mau ada jatuh apa deadline-nya juga kita bisa isi ya di sini. Oke, jadi biasanya itu item request terus kita lihat, oke, kita akan bawa ke review. Nah, dari review ini biasanya kita dalamin lagi. Ini benar nggak fiturnya sesuai dengan product vision atau product roadmap kita gitu. Ya, terus salah satunya juga yang kita menggunakan itu prioritas backlog karena Jira ini gampang untuk drag dan ini ya, untuk lakuin prioritize. Dan juga untuk workflow-nya, jadi misalnya kalau udah dikerjakan kita tinggal masukin ke testing dan mungkin bisa di done gitu. Oke. Lalu kalau misalnya ini yang premium ya, tapi kalau yang basic itu rata-rata cuma seperti itu. Tapi kalau misalnya ada company kalian yang sudah menggunakan premium itu fiturnya lebih banyak karena bisa integrasi ke Jira yang tadi saya bilang. Jadi satu fungsi ini kita bisa add Jiranya itu card-nya apa aja. Jadi satu item ini itu punya beberapa Jira card. Terus kita juga bisa integrasi ke Miro, itu langsung kita klik gitu. Juga ada custom field, effortnya ini apakah high, medium, atau low. Ya, itu langsung kelihatan di Trello-nya. Oke, selain itu juga kalau misalnya ada yang nggak suka pakai view-nya ini juga kita bisa pakai table ya. Jadi bisa kelihatan oh item yang request yang mana, review dan apa. Nah, ini semua juga bisa diekspor oleh Trello ini. Oke. Juga selain dibuat untuk project juga bisa digunakan untuk task ya. Jadi task ini misalnya saya butuh meeting dengan finance, ada due date-nya, jadi kita harus ingetin gitu. Ya. Oke, lanjut. Jadi tadi dari item-item itu kita bahas dengan bisnis, kita prioritize. Kita masuk ke refinement ya. Jadi refinement di tribe saya itu loan platform itu kita menggunakan Miro juga. Ya, jadi contohnya yang tadi misalnya grup chat itu backgroundnya grup chat apa? Oh, kita bisa komunikasi dengan banyak orang dalam satu waktu gitu ya. Jadi kita bisa connect dengan beberapa orang sekaligus dan langsung share information secara real time. Terus kita ada outcome juga. Outcome-nya apa? Save time to broadcast information to multiple people. Jadi dibanding pilih satu-satu itu bisa menghemat waktu. Jadi itu juga bisa increase customer satisfaction. Ya, untuk percentage ini biasanya di apa? Ini terukur dari data ya atau dari research ya. Juga di sini ada target release. Oke, biasanya di refinement juga kita siapin sampel mock UI-nya ya atau sampel flow untuk mempermudah tim-tim development itu mengerti dalam untuk story yang akan dikerjakan. Ya, ini ada contoh yang bentuk dalam user story. Jadi fiturnya itu adalah group chat. Masing-masing punya story.
Untuk format user story ini standar ya. As a user, I want to actionnya apa, jadi kita bisa goalnya apa. Nah, jadi setelah kita jelaskan ke engineer, biasanya itu kita ada estimation ya. Jadi di Miro ini juga kita bisa menggunakan estimation. Apakah effortnya itu besar atau kecil? Nah, di sini ada apps-nya. Salah satu yang kita pakai itu adalah estimation di sini. Ya, jadi kita tinggal blok di sini. Ini kita bisa estimate menggunakan apa. Jadi kalau misalnya yang lebih akurat itu pakai story point ya, 1 Fibonacci, atau misalnya kalau memang agak rough dan masih yang belum detail itu bisa kita pakai t-shirt ya. Apakah size-nya small, medium, large seperti itu. Ya, ini join estimation, jadi tiap orang yang join di board Miro ini bisa melakukan estimation. Oke, selanjutnya di Miro ini juga kita ada product roadmap ya. Jadi tinggal sama toolsnya kita pilih di sini product roadmap. Itu bentuknya tinggal kita tambahin ya item-itemnya. Jadi misalnya kita mau rilis di Q2 2022 kita mau rilis fitur ini dan ini gitu. Jadi bisa kelihatan di product roadmap-nya. Jadi sebagai product owner kita juga bisa tahu kita harus prioritize item-item ini gitu. Nah, dari product roadmap sendiri selanjutnya biasa kita membuat user story map ya. Jadi user story map ini lebih gampang untuk melihat fitur-fitur apa aja yang kita bangun di satu produk ini ya, dan apa yang lagi jalan. Jadi contoh misalnya di rilis 1 saya mau rilis untuk registration, login, dan text message gitu ya. Ini rilis 1. Terus selanjutnya mungkin kita mau tambahin untuk rilis keduanya ya. Oke, misalnya rilis 2 itu di quarter 2, yang mau saya rilis itu fitur share ya. Share foto atau share video. Terus atau misalnya saya mau compatibility dengan Android gitu. Ya. Nah, biasanya yang tadi saya bilang untuk rilis ini biasanya kita align dengan product roadmap ya. Nah, jadi kalau misalnya WhatsApp itu kan tadi product visionnya itu apa? Product visionnya itu communicate anywhere without boundary. Ya, jadi dibanding fitur dia itu karena target pasarnya itu adalah orang yang memiliki mobile phone. Jadi biasanya diprioritaskan itu adalah yang mobile phone. Jadi biasanya untuk fiturnya itu masih yang minimal. Tapi habis itu untuk mobile phone sendiri biasanya diprioritaskan. Jadi ini product owner atau product owner atau manager itu bisa menyesuaikan product roadmap-nya seperti apa. Jadi dari sini tim stakeholder atau engineer juga ngerti, rilis 1 saya mau kerjain ini, rilis 2 mau kerjain ini. Dan itu kita bisa tambahin juga sampai fitur-fiturnya itu apa aja di sini. Oke, lanjut ke Jira dan Confluence ya. Oke, nah dan seperti saya bilang Jira ini biasa dipakai untuk tim engineer ya. Tim engineer untuk lebih gampang untuk tracking atau assign task-nya. Karena di sini itu kita bisa tentuin siapa aja yang ngerjain, terus butuh apa aja segala macam.
Nah, salah satu yang saya tekankan itu adalah di rilis ya. Jadi setiap card itu sebaiknya punya rilisnya, jadi kita bisa tahu, oke, kalau kita mau rilis ini berapa sih yang sudah selesai, yang mana in progress atau yang belum diambil oleh tim development. Oke. Nah, sprint planning sebenarnya di company lama saya, sprint planning dan sprint backlog itu kita menggunakan Jira ya. Tapi kalau misalnya ada yang menggunakan Miro sebenarnya bisa juga ya. Jadi contohnya, oh, di dalam sprint planning ini ada 6 card atau 6 user story yang perlu di yang disiapkan oleh product owner ya. Sudah disesuaikan prioritasnya. Jadi squad-squad di atau tim developmentnya itu tinggal bikin sticky note, oke, ini saya mau ambil story ini, squad melon mau ini, apa segala macam. Nah, untuk sprint backlog juga sama, bisa menggunakan Jira atau menggunakan Miro. Jadi mirip sama Jira itemnya ini, cuma kelebihannya yang tadi. Jadi untuk ada item-item task yang sebenarnya butuh confirmation apa segala macam, lebih gampang untuk attach sticky note-nya ya. Oke, tadi ini yang contoh sprint, contoh release plan. Nah, ini yang tadi sprint burn down report ya. Jadi kalau di Jira ini banyak report-report yang bisa digunakan oleh product owner sesuai kebutuhannya ya. Ada agile report, ada analisis, ada forecast segala macam. Jadi sprint burn down ini yang biasanya saya pakai itu contohnya misalnya kita udah di pertengahan sprint, terus kelihatannya ini terlalu banyak gapnya ya. Jadi kemungkinan nggak akan selesai. Jadi biasanya kita minta tim, oke, tolong prioritas item-item yang high priority untuk di deliver terlebih dahulu dibanding, maksudnya dari 5 item lebih bagus 3 yang selesai dibanding 5-5-nya nggak selesai, seperti itu. Terus juga untuk velocity report ini untuk reminder ke tim development jangan ngambilnya terlalu banyak ya. Jadi kalau dilihat average-nya sebenarnya dia average di sini ya. Tapi di sprint terakhir ini ternyata dia ambil sebanyak ini, biasanya kita remind, ini nggak akan bisa selesai, tolong diturunin lagi gitu. Jangan ngambil. Selanjutnya juga kita ada bisa forecast ya untuk rilisnya, kelihatan di sini. Itu ada pessimistic completion date sama optimistic. Jadi kira-kira rilis ini bisa selesai dengan velocity dari tim itu di tanggal 11 April seperti itu. Oke, jadi lanjut ke yang tadi. Jadi setelah selesai sprint kita ada retro juga tadi saya bilang bisa pakai. Kita bisa pakai di Miro ini ya, ada banyak item-itemnya, bisa tinggal digunakan aja untuk biar gak bosan ya. Retro PST. Nah, biasanya setelah ini iterasi selesai kita lanjut lagi ke ini ya, dari awal lagi. Misalnya ada lagi gak yang di prioritization, apakah ada changes dari business user, ada item baru atau ada yang become lower priority karena ini sudah gak relevan gitu. Jadi balik lagi ke awal, refinement segala macam, terus kita adjust product roadmap-nya, user story map yang kita adjust, terus mulai sprint lagi segala macam. Ini saya kasih sekilas ya. To Gathertown, ini sebenarnya saya udah sign in tapi lewat. Tapi intinya kalau lihat di sini, oke, kita mau ngobrol sama si Tommy dan Paul, kita tinggal masuk. Terus kalau misalnya lunch juga bisa di sini gitu. Ini benar-benar virtual office. Oke, saya lanjut.
Oke, selama saya jadi product owner, biasanya yang paling susah itu adalah multiple requirement ya. Jadi biasanya bisnis minta, oke, saya maunya user story, fitur ini gitu. Jadi ditanya yang mana yang lebih penting karena kita load-nya sudah penuh di squad segala macam. Nah, jadi caranya itu adalah yang pertama kita align dengan product vision. Jadi kita yakinin ke stakeholder atau business user product vision kita apa, apakah udah align dari item-itemnya. Terus kita juga ada OKR. Jadi ini biasanya objektif key result ini bisa untuk quarterly atau 3 bulanan. Gitu. Jadi misalnya di 3 bulan ke depan kita mau mencapai X gitu. Itu jadi ada align, jadi salah satu item dipakai untuk prioritize. Terus tanyain background konteks, business objective, impact sama outcome-nya ini udah benar atau enggak. Terus di put number. Jadi misalnya ada 2 fitur yang kayaknya sama gitu, pasti ada bedanya. Jadi kita harus tentuin yang mana nomor 1 dan nomor 2 gitu. Juga ini matrix impact effort juga bisa dipakai untuk prioritisasi fitur atau user story. Jadi yang biasanya kita dahulukan prioritas itu adalah yang must have, yang high impact sama low effort. Ya. Lalu kuadran kedua itu yang high impact tapi high effort di sini. Terus yang ketiga itu yang low impact, low effort. Biasanya sih ini jarang diambil karena waktunya banyak habis di 2 di atas. Untuk yang high effort sama low impact ini biasanya tidak akan diambil sama sekali. Oke, untuk product owner sendiri ini skill-skillnya yang biasa bisa dipelajari lah, bisa learning. Jadi salah satunya itu yang pertama itu communication skill karena product owner itu biasanya banyak meeting ya, jadi kita harus dengerin user, harus stakeholder, terus jelasin ke tim, terus apakah ada feedback, ada komplain apa segala macam itu. Jadi product owner itu communication skillnya banyak dipakai. Terus karena product owner itu kerjanya di agile, jadi harus paham konsep agile metodologi ya. Terus strategic thinking, jadi kita juga harus berpikir secara strategis apakah fitur-fitur itu sudah sesuai dengan product vision, apakah ada ide-ide baru atau item yang bisa membuat lebih efisien gitu ya. Untuk project management sebenarnya product owner itu bukan project management tapi dibutuhkan untuk karena kita juga ada target rilis atau deadline juga ya. Jadi sedikit banyak project management itu kita pakai juga untuk achieve rilisnya. Untuk data analis atau analytical skill juga nggak lepas dari product owner. Kita melihat data, terus kita bisa minta data apakah produk yang kita rilis ini atau yang kita bangun ini sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Terus kita ada technical knowledge, ini sebenarnya membantu untuk communication skill ke tim development-nya. Jadi nggak buta-buta amat terkait teknologi. Terus kita ada leadership juga. Leadership ini biasanya kita untuk nge-lead tim supaya mereka align dengan product vision atau company goals dari kita gitu. Collaboration yang tadi kita harus kerjasama dengan tim untuk achieve the same goal. User empathy kita juga harus menempatkan di user atau di stakeholder apa sih pain point dari mereka, apa sih yang mereka expect, apa sih yang mereka inginkan gitu ya. Jadi kita harus bisa menempatkan di sisi user. Terus adaptability juga karena kita di agile itu changes akan banyak changes ya. Jadi bisa 1 bulan, bisa jadi 2 minggu itu akan ada changes. Jadi kita harus adaptasi. Stay organized. Jadi karena banyak tas-tas yang harus dilakukan oleh product owner, jadi kita harus memanfaatkan tools-tools yang salah satunya yang tadi saya jelaskan dan continuous learning ya. Jadi product owner itu harus terus belajar karena harus mengikuti tren, ada ide baru atau ada
kayak misalnya kayak COVID kemarin itu sudah membuat aktivitas remote atau online itu jadi sangat tinggi. Oke, ini read material yang kalau teman-teman mau baca, sebenarnya masih banyak read material atau misalnya yang how to become product owner itu ada di Udemy. Gitu. Mas Vicky, terima kasih banyak karena diliatin tools-toolsnya menarik ya. Beberapa aku juga baru tahu tuh gitu kan. Jadi pengen nyobain jadi. Oke, teman-teman, coba kita lihat ke sisi Q&A. Ini sebetulnya karena orangnya sedikit, kalau misalnya teman-teman mau langsung raise hand juga boleh banget ya nanyanya. Jadi nggak harus di Slido, mau chat ataupun raise hand juga bisa. Di Q&A-nya banyak sekali, Mas. Oke, teman-teman kita akan coba jawab sebisa mungkin gitu ya dengan waktu yang ada gitu, oke? Yang pertama dulu nih, mau tanya apakah Dika pernah buka intern secara umum? Jika iya, informasi tersebut dapat dicari di mana ya, Kak? Terima kasih. Oke, jadi di Deka saya nggak pernah dengar sih ada intern, tapi kalau misalnya di Jago ada. Ya. Jago Jadi ya. kalau misalnya mau ditanyakan itu bisa. Ya, Oke. jadi karena Dekatalis sama Jago lumayan erat ya untuk HR-nya itu bisa aja. Tapi biasanya ditempatinnya di Jago sih. Oke. Thank you, Mas Vicky. Oke, next nih, Kak Vicky, thanks for sharing. Mau tanya, apakah product owner berkewajiban untuk analisis dan share sprint burnout dan velocity report kah? Dan cara bacanya gimana? Makasih. Oke, jadi cara bacanya yang tadi saya jelaskan ya, tapi nggak mungkin saya jelasin ulang, mungkin nanti terpisah aja. Tapi wajib nggak? Sebenarnya secara wajib tidak, tapi inisiatif ya. Karena kita ada berkewajiban untuk memastikan produk itu rilis atau ke deliver gitu. Jadi dengan menggunakan report sprint burndown of velocity ini kita bisa analisis atau prediksi produk kita itu rilis dalam waktunya atau enggak. Oke. Thank you. Semoga menjawab ya. Ini akun LinkedIn-nya boleh di-share nggak? Boleh di-share di chat nggak, Mas? Nanti sama Muti mungkin dibantu di-share di chat ya. Oh ya, oke, silakan. Oke, ya. Oke, nice. Perbanyak koneksi ya, teman-teman ya. Good job. Oke, bagaimana cara untuk integrasi all these tools with other squad atau departemen? Itu memungkinkan nggak ya? Tools-tools yang tadi saya jelasin itu semua terintegrasi, jadi bisa-bisa aja ya. Jadi memang kita itu dipakai rame-rame di satu Dekatalis ya. Jadi satu Jira itu dipakai oleh tadi Satu berapa ratus company. orang itu ya. Oke, ini maksudnya integrasi all tools tuh maksudnya Miro terus ke Jira kayak gitu teman-teman atau gimana? Ini ada yang mau nambahin nggak? Atau cuman satu tools aja nih maksudnya? Kalau berbagai macam gitu bisa nggak sih Mas? Kalau nggak salah tuh ada ya. Kayak Trello itu bisa sama apa gitu, dia bisa sync gitu deh. Ya benar, yang tadi saya bilang di Trello itu bisa integrasi dengan Jira sama dengan Miro. Jadi kita di Trello itu tinggal diklik kita bisa masuk ke tools lain gitu. Nah, bisa guys berarti. Ini kalau memang udah dipilih emang karena mereka udah terintegrasi juga kali ya Mas Vicky ya. Iya. Oke, berikutnya dalam satu Jira sprint ada berapa tas atau bakart yang dibuat dan tidak selesai pada waktu sprint tersebut. Apakah dilanjut ditambah ke sprint berikutnya atau tidak? Oke, jadi untuk biasanya ini pengalaman saya ya. Jadi tas atau bakart itu kalau misalnya dibuat ini sebelum sprint atau di during sprint ya. Berarti ini kayaknya during sprint ya. Jadi untuk memasukkan tas atau bakart itu kita juga harus menanyakan ke dalam tim ya. Apakah dengan membuat tas atau bakart ini itu bisa diselesaikan dalam sprint ini atau enggak. Jadi kalau misalnya jawabannya iya, ya udah silakan gitu. Tapi kalau jawabannya enggak, mending di sprint berikutnya itu kita juga untuk tas atau bug itu kita ada prioritasnya juga, ya. Jadi nggak sembarang kita masukin ke dalam sprint. Oke. Emang udah di awal udah dikira-kira ya. Ini
accomplish atau enggak dengan waktu yang ada. Oke, thank you Mas. Berikutnya, ini lebih 5-10 menit, amankah Mas? Atau ada meeting Ya, dan nggak lain? apa-apa. Aman ya? Oke, thank you. Apa yang menjadi faktor membuat Trello dan Jira? Apakah salah satu saja sudah cukup karena kedua aplikasi mempunyai fitur yang sama? Oke, jadi kalau misalnya ini dari sisi saya ya. Jadi kalau misalnya dari saya itu yang tadi saya bilang Trello itu biasanya lebih suka atau lebih gampang digunakan oleh business user ya. Sedangkan Jira itu lebih gampang dipakai atau lebih mudah dipakai oleh engineer. Jadi kalau misalnya business usernya itu senang dengan Jira atau dia ngerti pakai Jira ya silakan gitu. Tapi di kondisi saya itu business user mereka nggak mau pakai Jira gitu. Jadi kita menggunakan dua item ini. Dan salah satunya juga Trello itu kita juga high level ya. Jadi di Trello itu cuma ada item-item yang sifatnya epic, sedangkan Jira itu benar-benar detail. Jadi itu tergantung kondisi juga. Jadi kalau dari saya sih biasanya memang kita pisah. I see. Oke, jadi gimana usernya ya mau pakainya yang mana gitu ya? Oke, thank you. Nextnya, gimana cara prioritasin dan pakai metode apa biasanya, Kak? Ya, yang tadi yang cara prioritasin itu yang tadi ya. Jadi kita harus tahu background-nya apa, outcome, impact, terus effortnya, terus benefit-nya, terus ya segala macam. Nah, biasanya pakai metode apa? Di sini itu kita modelnya analisa sih, analisa. Jadi biasanya kalau misalnya yang paling gampang ya, item A sama item B. Oh, item A eh, membuat profit misalnya apa 1 juta gitu, tapi item B cuma 500.000, pasti yang item A kita prioritasin karena lebih banyak memberikan impact atau outcome. Terus juga prioritas itu selain yang terkait bisnis ya juga kita kalau di bank itu ada regulatory ya. Jadi biasanya regulatory itu adalah kita bank itu diawasi oleh OJK ya atau dan juga Bank Indonesia. Jadi untuk temuan-temuan dari OJK atau Bank Indonesia itu biarpun tidak tidak menghasilkan outcome atau bisnis itu biasanya juga prioritas. Gitu. Oke. Itu udah nomor 1 seperti itu. Oke, jadi pakai tadi ya matrix yang tadi itu gitu kan dilihat dari effortnya dan juga ya dan juga analisa ya impact-nya, outcome-nya lebih priority yang mana gitu ya. Ya. Terima bagus penentuan store point agar terlihat objektif dan siapa saja yang terlibat. Terima kasih. Oke, jadi story point ini yang terlibat itu pasti tim engineer ya, tim development. Penentuan story point agar terlihat objektif. Jadi untuk story point ini tidak ada rumus pastinya ya. Jadi misalnya ada satu user story itu dikasih ke 3 tim gitu ya. Jadi tim A tolong ditentukan poinnya, tim B tentuin, tim C tentuin. Itu bisa tiga-tiganya beda ya. Jadi nggak ada rumus pastinya. Karena apa? Karena story point itu hanya sebagai basis kalau dalam tim itu bisa effortnya itu seberapa besar gitu. Jadi bisa aja tim A itu banyak yang senior, maka story point-nya lebih kecil. Tapi tim B itu karena banyak junior, story point-nya lebih besar. Tapi story point itu tidak itu sebagai basis untuk kita tahu oke, tim A itu velocity-nya segini gitu. Jadi development sedangkan tim B enggak. Jadi untuk objektif biasanya itu modelnya kompromi ya, kompromi dan negosiasi di dalam satu tim. Jadi supaya agak jomplang, jadi yang junior ngomong kenapa saya kasih poinnya gede karena ini, terus yang senior oh saya kasih ini. Jadi kalau memang di dalam satu tim itu udah musyawarah, oke poinnya segini ya udah itu udah oke gitu. Apakah menjawab? Oke, semoga menjawab ya. Teman-teman kalau belum menjawab mungkin bisa langsung open mic aja kalau memang itu pertanyaannya teman-teman ya.
Ini tapi dua pertanyaan terakhir nih guys. Aku izin off cam karena sinyalku kurang stabil. Oke. Yang berikutnya, apakah product manager dan project manager merupakan bidang yang sama? Nah, Oke, jadi menarik nih. ini benar-benar dua role yang berbeda ya. Jadi product manager itu ada kata-kata produk. Jadi dia itu melakukan menentukan vision produk ya. Jadi vision produk ini mau dibawa kemana, dari apakah sesuai dengan company goal-nya, kapan kita akan merilis ke produk tersebut. Sedangkan project manager itu basisnya project, jadi dia fokusnya itu adalah projectnya selesai atau tidak gitu ya. Sedangkan product manager lebih mengedepankan produk yang saya rilis ini itu valuable atau enggak gitu. Ya. Oke, jadi beda banget ya. Hmm. Oke, yang terakhir, dalam OKR itu sendiri apa saja yang perlu dinilai dan dievaluasi, Kak? OKR ini bentuknya itu apa ya? Achievement ya, bukan achievement. Apakah targetnya itu selesai atau enggak? Jadi OKR itu sendiri apa aja yang perlu dinilai dan dievaluasi. Jadi OKR itu terdiri dari objektif dan key result ya. Jadi objektifnya, misalnya objektifnya, saya mau apa? Contohnya tadi yang misalnya yang tadi ya WhatsApp. Oke, saya mau meningkatkan customer sekian gitu, 10% atau 20%. Nah, key result-nya apa gitu. Terbalik ya. Jadi objektifnya saya mau meningkatkan total dari pengguna, terus key result-nya mungkin saya mau achieve dalam 3 bulan itu 10% gitu. Jadi kita monitor apakah dalam 3 bulan itu kita bisa achieve nggak di dalam sebulan. Jadi kalau bisa achieve berarti OKR itu achieve seperti itu. Ya, jadi ada penentuan matriksnya kira-kira apa yang mau di-achieve ya, objectives-nya, kemudian baru key result-nya yang dimonitor gitu kan ya, apakah itu bisa achieve objective atau enggak. Oke, so itu adalah final question dari teman-teman hari ini. Sangat aktif sekali ya teman-teman hari ini ya. Walaupun cuman nggak banyak nih, cuman sedikit, tapi Q&A-nya sangat-sangat menarik teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, mungkin sebelum aku tutup ini ya, aku mau bilang thank you dulu buat Mas Vicky yang sudah meluangkan waktunya again dan sudah mempersiapkan presentasi. Karena menarik sekali Mas Vicky gitu ya, walaupun memang aku tahu Trello gitu ya, tapi mungkin penggunaannya kalau bisa lebih dalam lagi, kayaknya lebih seru sih ya, ya nggak sih teman-teman? Ya. Gitu. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman yang join hari ini gitu ya. Oke, kalau gitu aku tutup aja gitu ya. Terima kasih buat Mas Vicky, Mbak Zaza dari The Catalyst gitu ya, dan juga timku ada Mbak Wiwit, ada Mutiara dan juga Salsa. Terima kasih udah organize dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di event hari ini yang sudah meramaikan. Semoga materinya bermanfaat ya buat teman-teman. Thank you guys. Have a good day ya teman-teman. Bye. Aku close ya.